Hari ini hari Minggu otap Natal, pesta keluarga kudus. Beberapa wujud-wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada siang hari ini adalah untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cici Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, Rawi Stepani, Stepenli, Misia di Cilengsi Bogor, Dr. Saron, Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia, Matthew, Stephen, Vincent dan Malvin, Bapak Agus Ependi, Marina, Eperos, Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya beserta anak-anaknya, Ibu Mamang Cu, Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Floria Dorotia dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, untuk kesehatan Bapak Setia Prana Kunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Ibu Anamuras Franciscus Rosaldia Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun, Anggi dan Brigita diberikan kesehatan dan diberkati usaha dan pekerjaan mereka. Untuk Anti Regina Ho di Kucing untuk kesehatan dan kesejahteraannya, untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga, untuk Dio Gabriel Cahyadi, Septiani Hera, Jaiden Benik dan keluarga, untuk Ibu Li Huang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, untuk Ibu Tes dan kesehatan Maria Adelani di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Imelda Majar dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Elizabeth Ernawati, Bapak Boniface Aristo, Evan dan keluarganya, untuk Christian Elin Andrew di Jakarta. Intention Mass for Madam Madeleine Family, Pohel, Business and Study, Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, Martin Leng Ho Sung, my husband, for my boy Adrian Ling Wen Lung, Andrew Ling Yu Lung, Ansel Ling Jum Lung, Alexander Ling Kai Lung, dan juga untuk keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, untuk Rensi Florentina Mikael di Jakarta, untuk Ineke Andi Widodo, Eliana Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, dan untuk kesehatan Ibu Agustin kesejahteraan di Jakarta, untuk kesehatan Bu Yohana Yauh, keluarga dari Ibu Maria Tiati di Sanggau, dan juga untuk Pipin dan keluarga. Siapa namanya? Pepi Rudina dan keluarga. Kemudian kita juga berdoa untuk arwah-arwah orang yang telah menghadap Tuhan, untuk ketenangan, kedamaian abadi di surga, untuk Bapak Marinus Petrus Bungor dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chong Chie Kiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi, Ibu Tresnatan dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hardi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotien dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Liko Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Pipi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, untuk Thomas Johnson dimakamkan di Erupas, Suparto Darudianto meninggal di Jakarta, Cecilia Pijanti Maja meninggal di Sydney, Australia,
Diu Namsen meninggal di Pontianak, Mama Anah Majar meninggal di Jakarta, dan Mr. Loren Halim. Kita persembahkan seluruh intensi misa pada siang hari ini dalam perayaan Ekaristi. Para gembala bergegas datang dan bertemu dengan Maria dan Yusuf dan Yosef serta sang bayi yang terbaring di palungan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Yesus tidak mau dilahirkan sebagai putra raja, melainkan sebagai orang miskin. Ia mau hidup di dalam keluarga sederhana, keluarga Yosef dan Maria, dan ia menjadi pusat keluarga itu. Kita pun diciptakan dalam keluarga dengan ayah dan ibu, sebuah rumah sebagai tempat tinggal dan gereja tempat kita beribadat pada hari Minggu. Yesuslah di mana-mana yang memegang tali persatuan. Yesuslah yang memberi kedamaian dan cinta kasih, kegembiraan, sehingga patutlah kita bersyukur kepadanya. Setiap keluarga dimanapun anak-anak berkat cinta kasih orang tua mengenal Allah dan Yesus, putranya, adalah sekelumit kebahagiaan di dunia, sebuah keluarga kudus. Marilah kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan Allah beserta kami dan berkat berlimpah. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan cinta kasih, hiburan dan tanggung jawab setiap anggota. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan kedamaian dan kebahagiaan. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, yang tak tampak, Engkau telah mengusir kegelapan dunia dengan kedatangan cahaya-Mu. Kami mohon pandanglah kiranya kami dengan wajah berseri, agar kami dapat memuji agung kelahiran Putra-Mu yang tunggal dengan suara yang pantas, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu ketika datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hamba-Kulah yang nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian,
orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu jika engkau dapat. Maka firman-Nya kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Lalu Abraham percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukannya kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan. Sesuai dengan firman Allah kepadanya, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak. Dialah anak yang dilahirkan Sarah baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Maksud tanggapan dengan referen iman Abraham, Sarah, dan Ishak. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Mazmur tanggapan dengan referen, Dialah Tuhan Allah kita, selamanya Ia ingat akan perjanjiannya. Dialah Tuhan Allah kita, selamanya Ia ingat akan perjanjiannya. Wartakanlah karya Tuhan yang agung di antara para bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Kisahkanlah segala mujizatnya. Dialah Tuhan Allah kita, selamanya Ia ingat akan perjanjiannya. Berbahagialah atas namanya yang kudus. Bergembiralah kamu semua yang mencari Tuhan. Selamilah Tuhan dan kuasanya. Carilah selalu wajahnya. Dialah Tuhan Allah kita, selamanya Ia ingat akan perjanjiannya. Kenangkanlah perbuatannya yang megah, mujizat dan keputusan mulutnya. Hai keturunan Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, selamanya Ia ingat akan perjanjiannya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya, akan sabdanya yang berlaku untuk ribuan angkatan, akan ikatan yang diadakannya dengan Abraham dan yang disumpahkannya kepada Ishak. Dialah Tuhan Allah kita, selamanya Ia ingat akan perjanjiannya. Kita dengarkan bacaan yang kedua. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusaka. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman pula Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati, pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit atau seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tak kala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Abraham berbuat demikian karena ia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang, sekalipun mereka sudah mati. Dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini
Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan puteranya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, maka Maria dan Yosef membawa sang bayi ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penebusan Israel. Roh Kudus ada atasnya, dan kepadanya ia telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus sang bayi dibawa masuk oleh orang tuanya, melakukan kepada apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut sang bayi dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menerangi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu bayi itu, "Sesungguhnya bayi ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Panuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang bayi itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Bayi itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan cinta kasih kepada Allah. Kekasih Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh keluarga Kristiani, terutama keluarga-keluarga yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, supaya kami semua meladani keluarga dari Nazaret. Bersama-sama kita mengucapkan doa Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita sebagai suatu keluarga besar berdoa kepada Allah Bapa kita bersama. Bagi gereja Kristus ya Bapa, perkenankanlah gereja berkembang menjadi keluarga besar di mana cinta kasih dan hormat terhadap tanggung jawab sesama menjadi cirinya yang khas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bapak dan ibu ya Bapa, dampingilah para bapak dan ibu agar mereka dalam kesulitan tetap tabah bertahan, karena yakin bahwa cinta kasih yang tanpa pamrih menjadi jaminan pendidikan anak-anak mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Baik bagi kaum muda ya Bapa, sadarkanlah kaum muda kami bahwa hari depan mereka harus mereka bangun dengan kebebasan tetapi penuh tanggung jawab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga kita masing-masing ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga kami dalam usaha untuk menciptakan suasana akrab terbuka dan penuh cinta kasih berdasarkan iman yang mendalam. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia baru yang lebih baik, di mana kami hidup dengan gembira dan penuh gairah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia seperti kami, lambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, terimalah persembahan roti anggur sebagai pembaharuan penyerahan diri kami sewaktu dibaptis. Himpunlah kami ke dalam keluarga yang besar yang patuh setia mengitari meja altar-Mu setiap kali, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar dan layak menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana kekuasaan serta bersama sulaskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan taat hentinya berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, beserta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon agar kami semua Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama semua orang kudus, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masanya hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan dan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari tidak kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya,
tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, Basuhlah kami. sengsara Kristus, Kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, Luluskanlah doa kami. dalam luka-lukamu, Sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami. Di waktu ajal, Terimalah kami. supaya bersama para kudus Kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Allah kita tampak di dunia dan berbauan sabda dengan manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, kami bersyukur telah Kau segarkan dengan sakramen surgawi. Doronglah kami meneladani keluarga kudus, agar setelah menyelesaikan perjalanan hidup di dunia ini, pantas ikut serta dalam keluarga-Mu yang besar untuk selamanya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, semua keluarga yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, dan semua orang yang mohon doa kepada kita pada hari ini, dan semua mereka yang sakit disembuhkan, dan mereka yang meninggal Engkau selamatkan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih Ahyali. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Romo.